Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan kita belajar lagi sedang berada dalam krisis ya teman-teman. Kita sedang mengalami komunikasi krisis yang seharusnya bisa segera kita respon dengan baik dan bijak. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sumber informasi yang jelas terkait sumber masalah. Sebenarnya siapa sih yang menyebabkan krisis ini terjadi? Siapa yang menyebabkan informasi yang salah ini pertama kali muncul? Kita harus tahu, kemudian kita juga harus tahu motifnya itu seperti apa, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa, dan juga tujuannya seperti apa. Dengan kita tahu sumber masalahnya tersebut, kita bisa memutuskan lebih bijak dan juga efektif terkait langkah-langkah yang kita lakukan ke depan. Karena pastinya banyak sekali kompetitor-kompetitor di luar sana yang mungkin ingin menjatuhkan kita belajar lagi sebagai platform yang memang belum lama hadir ya di industri edutech di Indonesia ini. Setelah ini kita harus segera menempuh langkah untuk mengadakan rapat dadakan yang terbatas, khususnya dengan divisi-divisi yang terkait. Di sini khususnya divisi marketing ya, divisi marketing yang langsung berurusan dengan netizen gitu ya. Dan juga kita harus juga berdiskusi dengan CEO dan manajer-manajer lain di level CEO gitu ya, CEO, CTO, CMO gitu. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita juga harus menganalisis fakta-fakta yang ada, apakah itu benar ataukah itu salah gitu ya. Karena memang yang kita ketahui ada misleading information yang itu merugikan kita, tapi kita juga melakukan kesalahan dengan melakukan tanggapan yang negatif gitu ya, sehingga merespon respon yang negatif dari masyarakat umum gitu. Tetapi kita tidak boleh saling menyalahkan di sini, karena kita memang fokus kita tuh sekarang bukan menyalahkan satu sama lain, tapi kita harus fokus pada masalah yang ada ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya harap tidak panik, kita fokus kepada masalah dan segera kita bisa memutuskan langkah-langkah seperti apa yang akan kita lakukan untuk melanjutkan usaha kita mengembalikan reputasi baik dari perusahaan kita ini. Baik teman-teman semua, tadi kita awali dengan merespon cepat atau langkah-langkah yang kita harus segera lakukan di divisi kita sendiri atau di internal perusahaan kita sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah kita beralih ke ranah solusi. Karena reputasi perusahaan kita yang saat ini sedang negatif di mata publik, maka kita harus segera mengembalikan ya, memperbaiki image yang buruk tersebut gitu. Nah, kita menggunakan image repair strategy yang itu diambil dari image restoration theory dari William Benoit, yang itu terdiri dari reducing the offensiveness, corrective action, dan juga modification strategy. Nah teman-teman, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus meminta maaf kepada influencer yang kita sudah berikan komentar yang negatif. Jadi kita harus meminta maaf terlebih dahulu kepada influencer tersebut, karena bisa jadi salah satu kesalahan kita juga yang fatal adalah hal tersebut gitu. Kita tahu kita salah, tapi kita justru merespon dengan komentar yang negatif dan bisa jadi menyinggung perasaan influencer tersebut. Terus kemudian langkah yang kedua adalah kita harus berani mengakui kesalahan. Jadi setelah tadi ketika kita sudah memutuskan bersama secara objektif kesalahan-kesalahan kita seperti apa, kita harus mengakui kesalahan kepada publik gitu ya. Karena pastinya kondisi krisis ini tidak terjadi secara cepat, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita juga harus segera merespon dengan baik dan benar. Salah satu yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan dan juga meminta maaf kepada masyarakat umum seperti itu, karena audiens kita atau customer kita adalah netizen gitu ya. Jadi kita harus mengakui kesalahan atau notification strategy. Setelah itu
kita koreksi diri ketika memang ada informasi yang salah, ada misleading information yang ditangkap oleh publik. Kita harus menjelaskan, mengklarifikasi sebenarnya itu seperti apa, informasi yang benar itu seperti apa. Jadi tidak ada lagi kecurigaan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin apa yang kita sampaikan bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh masyarakat secara luas. Jadi kita harus meluruskan hal tersebut agar masalah yang terjadi di diri kita tidak berlarut-larut. Selanjutnya, kita bisa menggunakan metode konferensi media. Nah, konferensi media ini kita lihat dulu seberapa besar skala permasalahan kita. Jika skalanya itu memang sudah sangat merugikan banyak orang ya, atau sangat merenggut kepercayaan banyak pelanggan kita, kita bisa menempuh jalur yang lebih khusus gitu ya. Kalau misalkan skalanya itu tidak terlalu besar, kita bisa klarifikasi dengan sosial media kita sendiri. Tentunya Belajar Lagi ini memiliki banyak sosial media, ada Instagram, ada Twitter gitu ya, yang mungkin kita juga bisa langsung meminta maaf ya. Kita kalau misalkan di atas tadi kita meminta maafnya itu menggunakan postingan ya, misalkan gambar, kita bisa membuat video. Nah, misalkan isinya permintaan maaf dari CEO kita terkait permasalahan yang ada atau yang sedang kita hadapi. Nah, tapi jika memang skalanya itu sangat luas ya, sangat besar, kita juga harus memperhatikan untuk kita ini agar bisa masuk ke ranah yang lebih luas atau ranah media massa. Nah teman-teman, tentunya untuk masuk ke ranah media massa ini perlu ada hal-hal preventif yang harus kita lakukan. Jadi sebagai seorang PR ya, kita di sini tidak hanya fokus untuk mengatasi masalah, tapi kita juga harus bisa mencegah masalah terjadi. Jadi ada atau tidaknya suatu masalah, kita harus membangun hubungan yang baik dengan media-media, baik media cetak, baik itu media elektronik ya, baik itu media radio misalkan. Nah, jadi kita harus banyak bekerja sama dengan media-media yang harus kita lakukan jauh-jauh sebelum ada masalah seperti ini gitu. Jadi ketika kita sudah punya link-link media tadi, kita bisa manfaatkan jejaring-jejaring tersebut. Ya harapannya kita bisa viral ya, kita bisa viral. Dan informasi yang kita bisa berikan itu bisa benar-benar mengembalikan reputasi image kita seperti itu. Nah, tadi kita bicara tentang langkah preventif yang harusnya sudah kita miliki jauh-jauh hari ya teman-teman. Selanjutnya kita juga harus langkah preventif yang lain, kita harus punya brand positioning yang kuat atau kita harus memperkuat brand image kita gitu agar ketika ada masalah-masalah seperti ini, pelanggan-pelanggan kita itu tidak akan lari dari kita karena memaklumi kalau kita sedang melakukan kesalahan dan mereka akan kembali kepada diri kita karena kita punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh platform-platform yang lain gitu. Jadi they will come back if we have something different from others gitu. Nah, hal itu bisa kita lakukan jauh-jauh hari gitu ya teman-teman. Tapi kita juga bisa melakukan langkah-langkah kuratif yang bisa kita usahakan untuk menarik kembali minat pelanggan-pelanggan kita atau minat orang-orang yang sebelumnya hanya menjadi pemirsa gitu karena belum pernah mengikuti kelas-kelas kita gitu ya. Kita bisa mengadakan beberapa promosi gitu ya atau promo. Tapi sebelum promo-promo itu tentunya kita bisa juga memproduksi video-video yang itu berkaitan dengan value dari Belajar Lagi gitu ya, yang ingin mendayagunakan masyarakat gitu ya dengan low price gitu ya. Nah mungkin nilai-nilai seperti ini yang harus kita gaung-gaungkan gitu selama ada masalah tersebut seperti itu. Terus ya, jadi image-image itu atau value-value itu yang kemudian akan merecovery kembali orang-orang yang sebelumnya menjadi customer kita itu untuk tidak berpaling.
Nah, selain itu seperti yang tadi sudah sempat saya sebutkan, jadi kita perlu juga mengadakan promo-promo gitu ya, karena kita berani menggaungkan bahwa kita ini adalah edutech yang dengan harga yang sesuai dengan kantong kayak gitu ya. Coba kita bisa ajak lagi orang-orang yang mungkin belum pernah gabung gitu ya, atau orang-orang yang sebelumnya pernah gitu, untuk coba lagi dengan promo-promo yang lain. Misalkan untuk user experience yang belum pernah ikut kelas kita bisa adain free class gitu ya, free class full access tentang beberapa topik gitu. Kalau misalkan selama ini mungkin sudah dilakukan oleh belajar lagi terkhusus untuk topik-topik tertentu, mungkin kita bisa luaskan. Atau free class itu tidak cuma sekali, tapi bisa paket free class misalkan kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa adain promo yang lain, misalkan buy one get one package kelas misalkan gitu. Apalagi saat ini kan lagi ini ya, kita bisa juga memanfaatkan momentum. Meskipun saat ini kita sedang diterpa masalah, tidak melulu kita harus secara verbal gitu menyampaikan kalau promo ini karena kita mau minta maaf loh, enggak gitu. Enggak cuma seperti itu, tapi kita bisa memberikan value yang lebih. Meskipun memang tujuan kita yang tadi gitu ya, tapi kita nggak harus secara gamblang menyampaikan kalau ini kelas gratis untuk permintaan maaf gitu, tidak. Nah, itu teman-teman yang bisa kita lakukan, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan lagi image kita, brand kita, agar orang-orang yang sudah tertarik dengan kita tidak lari, dan orang-orang yang sebelumnya hanya bisa menghujat, melihat kita misalkan ya tanpa pernah bergabung, bisa turut merasakan manfaat dari belajar lagi ini. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan segera ya teman-teman. Nah, terus nanti kita mengukur efektif atau enggaknya dari mana gitu ya. Nah, secara langsung kita bisa lihat dari tone ya, nada-nada komentar dari netizen terhadap kita. Apakah sudah berubah dari yang sebelumnya negatif menjadi positif? Itu angka-angkanya seperti apa? Kita bisa mengukur dari situ teman-teman. Terus selanjutnya kita bisa mengecek juga apa sih yang sebelumnya mungkin ya, ketika kita masalah-masalah tadi trending di Twitter atau misalkan trending di sosial media yang lain, kita bisa lihat trending yang sebelumnya negatif apakah sudah berubah menjadi positif. Nah itu. Terus selanjutnya adalah kita juga bisa melihat dukungan ya, dari segi dukungan influencer gitu kan. Kita tadi ada masalah dengan influencer tersebut, apakah dengan kita sudah meminta maaf, si influencer yang tadi sudah memberikan maaf dan mengencounter hal negatif itu menjadi hal positif untuk kita gitu ya. Terus selain influencer yang tadi, kita juga bisa mengecek dukungan dari influencer-influencer lain yang bekerja sama dengan kita ataupun yang enggak bekerja sama dengan kita tapi ikut mendukung kita. Nah, kita bisa melihat dari situ, dan juga kita bisa melihat dari engagement rate kita itu seperti apa, dan kembali lagi nada-nadanya itu positif atau negatif. Kalau misalkan nadanya masih negatif, bisa jadi langkah-langkah yang kita lakukan memang belum berhasil, dan kita masih harus berusaha untuk terus-menerus memperbaiki image diri kita. Tapi kalau misalkan lambat laun ternyata engagementnya tinggi, tapi tingginya itu tinggi positif, berarti langkah-langkah kita sebagai PR yang sudah kita lakukan tadi untuk mengatasi krisis ini bisa dibilang cukup efektif dan juga berhasil untuk mengembalikan reputasi dari perusahaan belajar lagi. Gitu teman-teman, terima kasih banyak.